Kita akan belajar tentang hash map. Kenapa hash map itu penting? Mari kita lihat dengan contoh soal. Di sini kita memiliki soal tentang elemen checker yang versi lama. Problemnya adalah kita memiliki array dan kita ingin mengecek apakah sebuah angka, di sini angka 7, apakah angka 7 ada di array itu apa enggak. Dengan cara array biasa kita perlu lookup satu-satu. Cek apakah sama dengan 7, bukan, 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 bukan. Jadi worst case kita perlu ngecek semua elemen di array itu. Maka time complexity-nya adalah on. Code-nya sederhana, kita looping aja. Kalau sama ketemu maka balikin true, kalau enggak maka false. Sangat-sangat simpel tapi lambat. Cara lebih cepat adalah dengan map. Ini array yang tadi. Idenya adalah elemen-elemen ini, angka 2 ini bukan disimpan sebagai itemnya, tapi disimpan sebagai indeksnya. Maksudnya apa? Kita bikin array baru yang itu cukup gede. Terus untuk masing-masing elemen di sini kita masukkan ke indeks sesuai dengan angka elemennya. Jadi elemen 2 ini kita pindah masuk ke indeks kedua. 5 juga sama, pindah ke indeks kelima. 3 juga sama. 8 juga kita pindah ke sini. 1, 7. Nah, setelah itu kalau kita ingin ngecek apakah 7 ada di situ, sangat simpel, tinggal lihat aja indeks ke-7 itu ada isinya enggak. Kalau ada isinya berarti dia ada. Time complexity-nya menjadi O1 karena area lookup itu instan. Tidak perlu ngecek satu-satu lagi. Code-nya juga jadi jauh lebih simpel. Kita menggunakan data structure map, tinggal ngecek apakah di posisi itu isinya 6 apa bukan, 0 atau bukan. Nah, masalahnya muncul ketika, tadi kan kita bikin array yang cukup besar. Cukup besar itu seberapa besar? Tadi kita bikin 8, karena elemen paling besar adalah angka 8. Tapi kalau ada 100 nih, ada elemen 100, dengan cara tadi, nggak mungkin dong, berarti kita harus membuat array yang size-nya ada 100, sehingga angka 100 ini bisa disimpan. Belum lagi kalau ada angka 2000, array-nya makin besar dan makin besar. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan hashing. Hashing itu adalah mathematic function. Cara paling simpel adalah bayangkan itu sebagai modulo. Walaupun pada kenyataannya bukan cuma modulo. Bayangkan 100 modulo 9, itu kan 1 ya, sisa pembagiannya 1. Maka yaudah yang kita simpan adalah indeks ke-1. Angka 100 disimpan di indeks ke-1, bukan di indeks ke-100. Sehingga kita tidak butuh array yang sangat besar. 2000, bukan di indeks 2000, tapi hitung modulonya aja, modulonya 2, kita simpan di indeks kedua. Nanti ketika lookup juga tinggal dihitung modulo aja. Apakah angka 2000 ada di situ? Ya udah 2000 modulo 2 berapa? Oh, ada di indeks kedua. Kemudian dicek angka indeks kedua beneran angka 2000 apa bukan. Kalau iya, maka ada di situ. Tadi kita menggunakan modulo, tapi ada cara lain, yaitu menggunakan bitwise masking. Kalau modulo tadi kita hitung sisa pembagiannya. Kalau bitwise masking kita menggunakan bit masking, jadi di mask dengan angka 111 sebelah kanan, sehingga cuma bit yang sebelah kanan yang keambil. Nah, sebelum masuk ke problemnya, hash itu berguna juga karena dia bisa juga untuk menyimpan selain angka. Jadi di sini ada string high, itu bisa di hash juga menjadi sebuah angka. Ini juga bisa di hash, sehingga kita bisa tetap menyimpan itu di sebuah array. Jadi high bisa disimpan di sini, me di indeks kedua. Caranya gimana? Yang paling sederhana sebenarnya tinggal looping aja masing-masing elemen di string itu, terus diubah menjadi ASCII. Ingat ASCII itu mengubah karakter menjadi angka, terus dijumlahkan aja ASCII ini ya, ASCII number ya. Ya, cuma ini cara yang sangat sederhana, cuma sebagai konsep aja. Nah, cuma ada masalah nih. Tadi kita sudah melakukan hashing di tempat yang lebih kecil. Kalau di tempat yang lebih kecil, ada banyak data yang ingin disimpan di tempat yang lebih kecil, pasti akan ada yang namanya collision, tabrakan. Contoh, kalau dengan cara tadi, dengan modulo, 100 modulo 9 ke 1. Oke, kita simpan di elemen di indeks ke 1. Kita ingin simpan angka 1000. Kebetulan modulnya juga sama.
1 juga. Nah, ini ada collision. Kalau kita override, jadi kalau kita nggak cek, tapi kita langsung override, nanti data yang 100 tadi akan hilang. Solusi gimana? Ada 2 cara paling nggak. Yang pertama, open addressing. Open addressing, ketika ada collision kayak gini, dia akan mencari tempat lain. Jadi, cara yang pertama adalah dengan linear probing. Jadi, dia akan geser ke kanan, cek apakah kosong. Kalau kosong, kita simpan. Jadi, 1000 bukan di sini, tapi ada di sebelah kanannya. 10 mau masuk di sini juga karena modulnya sama ya, hash modulnya 1. Udah ada isinya, geser, 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 masuk ke sini. Ini namanya linear probing. Ada cara lain, ada quadratic probing, ada juga double hashing. Double hashing itu kita hash 2 kali dengan hash function yang bisa berbeda. Tapi intinya adalah ini semua untuk mencari letak berikutnya ketika ada collision. Dan kalau jeli, kalau hash itu bisa penuh ya. Jadi hash table ini bisa penuh. Ini kan cuma ada 9. Kalau kita masukkan lebih banyak lagi, nanti akan penuh. Ketika penuh, ada yang namanya kita hash ulang. Jadi kita akan bikin array yang lebih gede lagi, biasanya 2 kali lipat. Kemudian kita masukin lagi ke array yang baru. Kita hash ulang semua datanya, kita masukin yang baru. Kalau penuh lagi, ya nanti dipindah lagi ke array yang lebih besar lagi. Cara kedua, namanya chaining. Jadi kalau ada collision, misalnya ini 1000, ini kok ada collide, dia bukan menyimpan di lokasi berikutnya, tapi kita membuat type value dari array ini bukan cuma satu number, tapi sebagai array. Jadi ada array of array. Jadi ini bayangkan indeks pertama ini isinya adalah array, isinya angka 100 sama 1000. Ketika 10 ingin dimasukkan, collision juga, dia nggak naruh di tempat berikutnya, tapi dia menambahkan nge-append ke array yang sudah ada. Ini namanya chaining. Nah, tadi itu adalah detail tentang hash. Tapi ketika menggunakan hash, kita nggak perlu mikirin lagi detailnya. Penting buat tahu, tapi udah terabstrak, sehingga yang kita bayangkan, yang ada di kepala kita, bayangkan aja sebagai sebuah tabel dengan 2 kolom, key sama value. Key-nya itu kayak gini tadi, it itu menjadi key-nya, makan menjadi value. Nah, masuk ke contoh soal. Apa gunanya? Yang pertama buat frekuensi. Jadi soalnya adalah given list of words, kita ingin menghitung untuk masing-masing di sini frekuensinya berapa sih? Apple muncul berapa kali? Oh, ada 3. 1, 2, 3. Banana 1, 2. Orange cuma ada 1. Ini adalah kita buat hash map. Bayangkan tadi sebagai sebuah tabel dengan 2 kolom. Ketika kita belum menemukan apapun di situ, langsung kita simpan dengan frekuensi 1. Jadi kita looping satu-satu, Apple. Oh, Apple belum ada nih di hash map. Kita simpan dengan frekuensi 1. Lanjut, banana. Banana juga belum ada, maka kita tambahin. Apple ada, karena udah ada, maka frekuensinya ditambah 1. Orange belum ada, tambahin. Banana udah ada, maka frekuensinya ditambah 1. Terakhir, Apple nambah 1 lagi. Nah, ini udah dapat hasilnya. Implementasi code-nya juga simple, bikin dulu hash map kosongan. Untuk masing-masing word, kita cek apakah sudah ada di frekuensi map. Kalau udah ada, maka tambahin 1. Kalau belum ada, maka bikin entry baru, set value-nya sebagai 1. Group by frekuensi. Jadi kita memiliki sebuah array, kita ingin grouping by frekuensinya. Jadi 4 ada berapa sih? Ada 1, 2. Maka dia masuk grup dengan frekuensi 2. 3 ada 1, 2. Maka dia masuk frekuensi yang 2. Angka 2 ada 1, 2, 3. Ada 3, dia masuk grup frekuensi 3 dan seterusnya. Ini sama dengan tadi sebenarnya. Pertama bikin countable aja nih. Kita looping 1, 1, 4. Belum ada, sama persis kayak tadi. Frekuensi map. Masukin, terus angkanya nambah-nambah terus nih. Ya, ketika sudah ada, yang kita inginkan sebenarnya kan bukan frekuensi map ya. Ini kan, yang ini artinya adalah angka 4 itu muncul 2 kali. Angka 3 itu muncul 2 kali. Sementara yang kita inginkan adalah yang muncul 2 kali itu angka berapa aja. Maka kita perlu tukar. Jadi kita bikin map. Kita perlu swap. Kita tukar key dengan value-nya.
Maka kita bikin satu map baru. Kita pindah value yang di sini menjadi key di sini. Kemudian key yang di sini menjadi value yang di sini. Nah, perhatikan bahwa key itu nggak boleh duplikat ya. Jadi 2 sama 2 ini nggak boleh. Maka kita gabungin menjadi satu. Jadi ini value-nya menjadi 4,3. Menjadi persis seperti ini. Nah, code-nya pertama kita bikin counter map. Ini persis sama dengan soal sebelumnya. Kemudian kita bikin satu lagi nih, frekuensi map. Idenya adalah untuk masing-masing count map tadi, frekuensi map, kita ambil num sama count. Num itu key-nya, count itu value-nya. Nah, si value-nya ini dijadikan sebagai key di frekuensi map. Jadi kita tukar value menjadi key. Nah, si key-nya menjadi value di frekuensi map. Cuma kita menggunakan append karena kita ingin menyimpan array di situ. Soal terakhir, grup anagram. Kita memiliki array of string. Anagram itu adalah sebuah kata yang boleh kita bolak-balik dan itu akan menjadi sama. Contohnya adalah it sama t. Ini kalau kita baca dari belakang kan t, e, a kan. Bisa juga kita atur lagi urutannya menjadi at, jadi at, a, t, e. Maka ini ada di grup anagram yang sama. Begitu pula dengan tan sama nat, ini sama. Bet, dia nggak memiliki pasangan, maka dia terpisah. Nah, gimana caranya? Sama menggunakan hashmap. Kita looping satu-satu dari it dulu. Tapi ketika looping ini, kita urutin. Jadi it itu coba kita sort alphabetically. Kalau kita sort menjadi A, E, T kan. A sebelum E sebelum T. Jadi kan itu sebagai key-nya. Jadi key-nya itu, value-nya adalah it. Nah, coba lagi, T. T ini kita sort, itu juga sama kan. A, E, T. Maka T akan masuk ke grup yang sama dengan it. Jadi key-nya kita jadikan A, E, T tadi. Oh, ternyata di key yang itu udah ada isinya. Maka kita append ke value-nya. Jadi ini array. Berikutnya tan. Tan kalau di sort menjadi ant. Belum ada, maka kita bikin entry baru. At kalau di sort menjadi aet, maka masuk ke sini. Nat masuk ke grupnya n. Bet kalau di sort menjadi abt, maka dia berdiri sendiri. Nah, udah jadi nih grupnya. Ini satu grup. Ini satu grup. Dan ini satu grup. Code-nya cukup sederhana. Kita bikin dulu dictionary atau map. Jadi dictionary sama map itu sama. Terus kita loop masing-masing word. Kita sort dulu nih wordnya. Jadi yang it tadi menjadi aet. Kemudian yang udah sorted itu dijadikan sebagai key dari si mapnya. Jadi ini menjadi key di sini. Value-nya apa? Value-nya adalah si word-nya tadi, si it-nya tadi. Kita append. Jadi kita tambahin di sini. Ingat bahwa ini value-nya tipenya list atau array. Udah. Kalau ingin dapatkan grupnya, tinggal balikin values-nya aja. Jadi tinggal balikin yang sebelah kanan. Abaikan yang key-nya. Karena ini cuma buat membantu memproseskan. Terakhir, apa aplikasi realnya dari map? Salah satu yang cukup sering ketemu adalah caching. Bayangkan kita memiliki sebuah e-commerce. Ada halaman buat menampilkan produk. Get product lah ya. Kalau cara sederhana, cara biasanya kita langsung lookup ke database kan. Ada nggak ya yang produk itu gitu. Kemudian kita render. Nah, cuma akibatnya jadi tiap kali kita nampilin halaman itu selalu lookup ke database. Dimana database lookup itu relatif lebih lambat. Supaya lebih cepat, kita bikin cache aja. Di sini kita menggunakan in-memory cache. Tipenya udah familiar ya, kita menggunakan dictionary atau hashmap. Sebelum lookup ke database, kita cek dulu si product ID itu udah ada di cache-nya apa belum. Kalau udah ada, langsung balikin dari cache, terus early return. Jadi nggak perlu ngecek database. Kalau belum ada, ya udah nggak akan masuk ke sini, akan ngecek database. Setelah ngecek database, ingat untuk selalu menyimpan di cache-nya. Jadi kita udah dapat nih balikan dari database. Kita simpan di cache-nya. Key-nya adalah si product ID itu. Value-nya adalah detail soal produknya. Jadi ini bisa array of something atau bahkan HTML-nya juga bisa kita simpan di sini.
Karena kita simpan di cache, next time ada yang request product ID yang sama, akan masuk ke sini kan, akan ketemu, akan namanya cache hit, sehingga tidak perlu ngecek database lagi. Jadi kalau kita lihat contoh di bawah ini, request pertama memang lebih lambat karena miss. Tapi request kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu akan hit dan hasilnya akan jauh lebih cepat. Dan bisa mengamankan database-nya juga supaya nggak overload ya. Oke, konklusi. Kita sudah belajar tentang hashmap. Hashmap itu baikkan cuma sebagai key value pairs. Untuk lookup bisa cepat, insert juga cepat, delete juga cepat. Jadi ini O1. Ingat problem pertama tadi ya, kalau pakai array kita harus satu-satu item per item. Kalau menggunakan hashmap, practically itu O1. Ada yang mirip, yaitu tree map. Kalau hashmap ini key-nya harus exact match, nggak bisa beda. Tapi kalau tree map ini bisa sorted key-nya, sehingga kita bisa navigasi yang kurang dari atau lebih dari dan lain-lain. Mungkin akan dibahas di materi berikutnya. Oke, silakan dicoba tentang hashmap.